Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuka peluang bekerja sama dengan Nasdem di Pilpres 2024. Nasdem sebelumnya membuat keputusan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah dan juga politikus PDIP Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ingat loh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Di PDI Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres bahwa nanti yang akan menjadi baca pres adalah merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum. Jadi semua kader partai yang nantinya akan diberikan amanah oleh Ibu Ketua Umum sesuai dengan hasil Kongres, itulah yang akan menjadi baca pres dan cawapres. Ini yang kemudian menjadi target Partai Nasdem dan kami sudah membreakdownnya ke dalam setiap tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten dan Kota. Ini ikhtiar kami, ini objektif, ini target yang dijadikan rekomendasi dari Rakernas. Di PDI Perjuangan Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka tuh. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ada dua jenis strategi yang dilakukan partai-partai politik kita akan menghadapi 2024. Yang pertama mengkonsolidasikan partai, ya, ada koalisi supaya mampu mengusung sendiri. Oke. Apa yang dilakukan oleh Nasdem itu adalah dengan membawa katakanlah vote getter dalam rangka memperkuat atau meningkatkan elektabilitas mereka memasuki pemilu. Tapi secara teoretik ini juga konsisten dengan pandangan bahwa partai politik semestinya memang tidak berhadapan atau bertentangan dengan keinginan pemilihnya. Oke. Jika bertentangan dengan keinginan pemilihnya, besar kemungkinan partai yang ditinggalkan oleh pemilihnya dan pemilih tetap mendorong calon yang diinginkan. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden. Kok bilang koalisi? Tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan Prime Minister. Kenapa bedanya kita apa? Kita nggak punya Perdana Menteri. Ini tata kenegaraan kita loh. Ini tata kenegaraan kita, tahu nggak? Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyambut positif respon PDIP. Nasdem juga membuka pintu kepada PDIP bila ingin berkoalisi dengan Sedang dan PDIP berkoalisi juga. Juga bukan barang baru karena menjadi mitra pengusung dan Joko Widodo Pilpres 2014 dan 2019. Nasdem juga tidak punya hambatan untuk berkoalisi dengan PDIP. Willy menyebut Ketum Nasdem Surya Paloh juga seorang Soekarnois. Willy juga membantah bahwa Nasdem menikung PDIP karena membuat keputusan Ganjar sebagai capres pilihan. Ia bilang itu jadi resiko karena Nasdem yang menghubungkan lebih awal. Sebelumnya Ketua DPP PDIP bidang politik Maharani menegaskan partainya tidak masalah. Partai Nasdem berencana mengusung Ganjar yang notabene kader PDIP direkomendasikan Nasdem sebagai calon capres 2024. Tegak lurus pada keputusan dan itulah yang sudah menjadi keputusan Kongres, itu prerogatif penuh Ibu Ketua Umum. tidak akan keluar
Ya, semua orang bisa memberikan, kami menghormati partai-partai apapun gitu ya. Karena saya anggota PDI Perjuangan, tentu keputusan tegak lurus pada Ibu Ketua Umum itu sudah menjadi rumus dari seluruh anggota partai. Puan menyampaikan, jika Partai Nasdem dalam menentukan hal capres sah-sah saja, sebab PDIP juga memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan sosok yang akan diusung menjadi capres di 2024. Perihal koalisi, Puan menyampaikan PDIP selalu terbuka dengan partai mana saja, termasuk dengan Partai Nasdem. Sekaligus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa dia tidak menyoal Partai Nasdem. Demokrat melirik Ganjar Pranowo menjadi salah satu calon presiden, masih tetap mengapresiasi Partai Nasdem yang telah menempatkan kader PDIP menjadi salah satu tokoh yang dinilai layak maju ke pemilu presiden. Menurut Masinton, hal itu menunjukkan keberhasilan PDIP melakukan kaderisasi sehingga partai lain ketukannya maju ke Pilpres, artinya menampakkan bahwa apapun itu proses kaderisasi di PDIP mampu melahirkan kader yang bisa diterima dari eksternal PDIP. Diterima siapapun, tetapi Masinton juga mengatakan untuk mengusung seorang calon ke pemilu presiden, prosesnya tidaklah singkat, dibutuhkan tahap-tahap, mulai dari pembentukan koalisi partai hingga penentuan nama yang bisa disepakati semua anggota koalisi. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membuka peluang bekerja sama dengan Nasdem di Pilpres 2024. Nasdem sebelumnya membuat keputusan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah dan juga politikus PDIP, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden. Ingat loh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Di PDI Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres bahwa nanti yang akan menjadi baca pres adalah merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum. Jadi semua kader partai yang nantinya akan diberikan amanah oleh Ibu Ketua Umum sesuai dengan hasil Kongres, itulah yang akan menjadi baca pres atau calon. Ini yang kemudian menjadi target Partai Nasdem dan kami sudah membreakdownnya ke dalam setiap tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten dan Kota. Ini ikhtiar kami, ini objektif, ini target yang dijadikan rekomendasi dari Rakernas. Di PDI Perjuangan Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka tuh. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ada dua jenis strategi yang dilakukan partai-partai politik kita akan menghadapi 2024. Yang pertama mengkonsolidasikan partai, ya, ada koalisi supaya mampu mengusung sendiri. Oke. Apa yang dilakukan oleh Nasdem itu adalah dengan membawa katakanlah vote getter dalam rangka memperkuat atau meningkatkan elektabilitas mereka memasuki pemilu. Tapi secara teoretik ini juga konsisten dengan pandangan bahwa partai politik semestinya memang tidak berhadapan atau bertentangan dengan keinginan pemilihnya. Oke. Jika bertentangan dengan keinginan pemilihnya, besar kemungkinan partai yang ditinggalkan oleh pemilihnya dan pemilih tetap mendorong calon yang diinginkan. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden. Kok bilang koalisi. Tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan Prime Minister. Kenapa bedanya kita apa? Kita nggak punya Perdana Menteri. Ini
tata kenegaraan kita loh. Ini tata kenegaraan kita. Ini tata kenegaraan kita, tahu nggak? Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya